pukul 2.15 1 Petrus pukul 2.15, karena itu adalah kehendak Tuhan bahwa dengan berbuat baik Anda membungkam pembicaraan bodoh orang bodoh. 1 Petrus pukul 2.15 bungkam para fitnah dengan berbuat baik. Ingat apa yang dia katakan beberapa ayat yang lalu, hiduplah dengan baik di antara orang-orang kafir sehingga meskipun mereka menuduh Anda melakukan kesalahan, mereka dapat melihat perbuatan baik Anda dan memuliakan Tuhan pada hari Dia mengunjungi kita. 1 Petrus pukul 2.12 tampaknya hal pertama yang terlintas dalam pikiran Petrus tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan baik adalah ketundukan pada otoritas manusia. Oleh karena itu, perbuatan baik yang dapat Anda lakukan hari ini adalah tunduk pada otoritas manusia yang sah mengenai peraturan, perintah, kebijakannya. Dan jika Anda ingin mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup Anda, itu dia. Sebaliknya, Petrus memperingatkan dalam suratnya yang kedua, bab 2, tentang guru-guru palsu. Dalam keserakahan mereka, guru-guru ini akan mengeksploitasi mereka dengan cerita-cerita yang mereka ciptakan. Kebinasaan mereka telah lama menggantung di atas mereka, dan kehancuran mereka tidak tidur. 2 Petrus 2:3 Saya mengemukakan hal ini karena ia melanjutkan dengan mengatakan tentang mereka, ini terutama berlaku bagi mereka yang mengikuti keinginan jahat dari sifat berdosa dan meremehkan otoritas. 2 Petrus pukul 2:10 Sekarang, sementara semua orang tunduk pada pengawasan yang tidak memihak, termasuk figur otoritas, adalah masalah lain untuk meremehkan peran otoritas. Waspadalah terhadap mereka yang membenci berada di bawah otoritas apapun dan yang mengajar dengan cara yang sama, yang menimbulkan rasa pemberontakan yang tidak sah sesuai dengan keinginan rusak dari sifat dosa kita. Karena seperti daging mencari kebebasan dari keterbatasan, demikianlah ia memberontak melawan kekuasaan. 1 Petrus pukul 2:16 1 Petrus pukul 2:16 Hiduplah sebagai orang bebas, tetapi jangan gunakan kebebasanmu untuk menutupi kejahatan, hidup sebagai hamba Tuhan. 1 Petrus pukul 2:16 Hiduplah seperti manusia bebas. Jude memperingatkan, orang-orang tertentu yang kutukannya telah ditulis sejak lama telah diam-diam menyelinap di antara kamu. Mereka adalah orang-orang fasik yang mengubah kasih karunia Allah kita menjadi izin untuk perbuatan amoral dan menyangkal Yesus Kristus satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Yudas 1:4 Jika kita tidak tunduk kepada ketuhanan Yesus dengan melakukan apa yang Dia katakan, kita menyangkal Dia sebagai Tuhan. Jadi Yesus berkata, mengapa Anda memanggil saya, Tuhan, Tuhan, dan tidak melakukan apa yang saya katakan? Lukas pukul 6:46 Dan seperti yang saya sebutkan, sifat berdosa membenci berada di bawah otoritas. Anda akan menemukan calon orang Kristen yang merasa bahwa penyerahan kepada ketuhanan Kristus adalah opsional. Anda akan menemukan orang-orang yang merasa bahwa kasih karunia Allah memberi mereka izin untuk berbuat dosa. Meskipun mereka merasa memiliki keamanan abadi dan menyatakan, rahmat cuma-cuma, mereka mungkin, pada kenyataannya, berakhir dikutuk. Di sisi lain, ada orang-orang yang disebut Kristen yang mengajarkan perbudakan hukum, seperti sunat yang dibicarakan Paulus dalam Kisah Para Rasul dan Galatia. Jadi dia menginstruksikan orang Kristen, Kristus membebaskan kita untuk kebebasan. Berdirilah teguh, dan jangan dibebani lagi oleh kuk perbudakan. Galatia 5:1 Tetapi dia juga mengatakan beberapa ayat kemudian, kamu, saudara-saudaraku, dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan gunakan kebebasanmu untuk menyerah pada sifat dosamu, tetapi saling melayani dalam kasih. Galatia pukul 5:13